tiba dan dimanfaatkan bagi umat muslim untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan buat kaum hawa atau kaum muslimah, bulan suci Ramadan juga dimanfaatkan untuk mempercantik diri lewat perawatan kecantikan. Tapi tahun ini kira-kira perawatan kecantikan seperti apa sih yang lagi tren, terutama spesifiknya di bulan suci Ramadan? Langsung saja kita cari tahu, karena saat ini saya sedang berada di salon muslimah terbesar dan tertua di Indonesia. Salon Muslimah di Lebak Bulus ini merupakan satu dari 20 lebih outlet yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Palembang, Malang, hingga Banjarmasin. Berdiri sejak 22 tahun lalu, salon ini adalah salah satu pelopor salon kecantikan khusus muslimah dengan layanan terlengkap sesuai syariat, mulai dari perawatan rambut, tubuh, wajah, hingga penataan rambut. Halo Mbak Yulia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain nih Mbak? Biasalah ngecek produk. Oke. Memang kalau kita lihat Muslimah ini satu dari sedikit salon yang punya atau memproduksi bahan-bahan sendiri, atau yang kita lihat ini di belakang. Ini ada bermacam-macam kalau kita lihat. Mungkin boleh diceritain Mbak Yulia, sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya Muslimah memproduksi bahan-bahannya sendiri? Oke, karena itu berdasarkan pengalaman sendiri ya, ngalamin sulit banget cari produk untuk yang cocok untuk permasalahan rambutnya muslimah. Jadi dulu kita punya banyak sekali supplier, cuman kok kayaknya saya kurang srek gitu ya, hasilnya tuh kurang optimal gitu kan. Akhirnya kepikiran untuk kenapa nggak bikin aja sendiri gitu kan. Contohnya adalah sampo-sampo kita semuanya non SLS, semua produk kita ya, sampai ke shower gel itu juga kita non SLS. Kenapa? Karena saya pengen memastikan bahwa semua produk yang digunakan di dalam salon kita itu benar-benar aman dan tidak membahayakan baik itu kulit, rambut, apalagi kesehatan secara keseluruhan. Jadi udah deh, kenapa nggak bikin aja sendiri kalau gitu. Tahun berapa tuh Mbak? Itu pertama yang kali kita mulai bikin sendiri sebenarnya itu 2000, cukup lama ya, 2016-17 kita udah, tapi waktu itu hanya untuk internal, hanya untuk digunakan di dalam salon. Nah kita baru launching untuk retail karena ternyata customer kita kok enak ya, tapi cuma bisa pakainya di salon aja. Padahal aku pengen lomba pakai sendiri di rumah. Kok cocok banget nih gitu kan. Itulah yang akhirnya kita mulai buat retail itu pas pandemi sekitar 2020. Yang mencuri perhatianku begitu. Kalau produk-produknya ini aku udah familiar gitu, udah sering lihat. Adalah sebelah sini, kayaknya ada hampers nih Mbak. Apakah ini emang khusus buat bulan suci Ramadan? Terus mulai dari harga berapa? Karena kan kita tahu gitu kalau setiap bulan suci Ramadan orang tuh nyari hampers gitu. Packagingnya menarik soalnya. Oke, jadi sebenarnya hampers kita nggak cuma di bulan Ramadan aja sih. Hampir sepanjang tahun biasanya ada yang buat pakai sendiri, ataupun dia mau kasih hadiah, atau dia mau kasih hadiah kado gitu ya. Tapi khusus bulan Ramadan biasanya permintaan paket-paket hampers kita jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bikin deh secara khusus nih yang buat edisi Ramadan. Sebenarnya kita Ramadan, jadi bukan cuma buat hampers lebaran, tapi edisi Ramadan. Lo bedanya apa? Jadi kita kepengen ada spirit berbaginya itu dari awal Ramadan, karena itu kita selipkan jurnal Ramadan, kayak dari hari pertama baca doanya apa, kegiatannya itu apa aja sampai di Ramadan ke-30. Jadi kita lebih seneng menyebutnya ini sebagai hampers Ramadan, bukan hampers lebaran. Walaupun kalau mau dikasih buat hari Idul Fitri bisa banget gitu. Range harganya kita mulai dari 300.000, 350 sampai 340 sama 380. Oke, nah itu tadi kurang lebih apa yang kita bisa lihat di bagian depan salon Muslimah. Tapi selanjutnya kita ngobrol-ngobrol dalam kali ya. Yuk kita ke dalam ya. Ya, let's go.
Sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya mencoba langsung sejumlah perawatan. Mulai dari perawatan rambut atau hair therapy. Yang membuat salon ini berbeda, setiap treatment selalu dibuka dengan doa sesuai dengan kepercayaan umat muslim. Sebelum dimulai perawatannya, kita baca bismillah dulu ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perawatannya kita mulai dulu ya. Selain hair treatment, saya juga mencoba perawatan totok wajah. Dan tak ketinggalan yang paling banyak diminati di bulan Ramadan, yaitu perawatan kuku atau manicure dan pedicure. Mbak Yulia, kalau kita bicara soal bulan suci Ramadan gitu, sebenarnya ada nggak sih perbedaan kira-kira ya memang ada beberapa treatment yang lebih populer nih kalau di bulan suci Ramadan dibanding kalau hari biasanya gitu. Ada nggak sih treatment-treatment khusus yang lebih digandrungi oleh para muslimah gitu? Ada banget. Bahkan awal Ramadan sama akhir Ramadan itu treatment yang banyak diminati tuh berbeda banget gitu. Jadi kadang kalau awal-awal Ramadan itu biasanya lebih banyak kayak treatment perawatan rambut, perawatan tubuh. Mungkin karena tamu juga lagi penyesuaian ya, kan awal-awal Ramadan biasanya lagi lemes, masih ngantuk gitu ya. Jadi treatment kayak hair therapy, perawatan rambut, totok, sama massage itu banyak banget nih di sekitar 10 hari Ramadan sampai 15 hari. Nah, nanti kalau menjelang akhir Ramadan karena udah mendekati Lebaran, treatmentnya itu lebih ke coloring, ya, yang hasilnya tuh langsung kelihatan sampai ke mani-pedi gitu. Nanti habis Lebaran beda lagi treatmentnya karena mungkin juga Mbak atau ART di rumah masih pada mudik gitu ya, banyak kerjaan rumah tangga yang dikerjain sendiri, itu lebih banyak tuh massage body massage. Body spa atau hair therapy gitu ya, mungkin pegel-pegel, aduh capek nggak ada Mbak. Tapi edisi khusus Ramadan kali ini supaya para muslimah itu juga nggak bingung-bingung, aduh mau treatment apa, kita udah bikin khusus Ramadan itu yang biasanya memang dibutuhkan. Jadi kita punya namanya tuh paket ngabuburit time gitu kan, yang bisa diambil dari pagi sampai menjelang waktu berbuka. Itu hair therapy bisa digabung mau totok kalau dia mau treatment wajah, bisa juga kalau badannya juga pegel-pegel mau sekalian hair therapy itu kan perawatan rambut, ataupun mau sekalian gunting rambut deh gitu kan, mau lebih fresh gitu, itu juga kita ada. Range harganya juga mulai dari 280 sampai 320, lumayan banget kan, affordable, sangat terjangkau. Nah, kalau kita bicara soal muslimah sebagai salon yang terbesar dan tertua, sebagai salon muslimah gitu, kita pasti banyak yang tahu bahwa kalau membawa nama salon muslimah pasti buat perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memang kalau dari muslimah sendiri adalah salon khusus untuk perempuan berkerudung kah? Atau sebenarnya memang untuk perempuan tapi ya memang di bagian area dalamnya tidak boleh ada laki-laki gitu misalnya. Yang membuat beda dari salon reguler atau salon khusus perempuan tuh apa sih Mbak muslimah? Ya benar, jadi ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke kita gitu ya. Apakah salon muslimah itu hanya khusus yang berhijab misalnya, terus apa bedanya sama salon wanita gitu ya. Jadi sebenarnya di muslimah ini walaupun namanya salon muslimah, tapi dia nggak harus yang berhijab aja gitu ya, salon wanita, perempuan. Tapi kenapa kita nggak pakai nama salon perempuan atau salon wanita? Karena kita pengen memang benar-benar berbeda. Jadi bukan hanya customer ataupun karyawannya itu semua perempuan, tapi memang kita pengen memberikan sentuhan Islami gitu. Karena juga namanya salon muslimah gitu ya. Jadi kita kepengen setiap para wanita yang datang ke sini, terus dia selesai perawatan dan dia keluar, dia benar-benar merasakan, oh iya ya, dia bukan cuma ke salon
wanita, tapi bener-bener ke sebuah salon muslimah gitu kan, yang kita pengen ngajak mereka, misalnya contohnya sebelum treatment itu kita ada membaca basmalah, kita ngajak customer baca bismillah, selesai semua treatment ya kita ajak juga membaca alhamdulillah, bahkan sebelum treatment masing-masing kayak mau gunting rambut kita ajak untuk baca doa gunting rambut, selesai menggunting rambut itu di setiap tempat treatment kita tuh ada kartu doanya yang kita ajak baca bersama-sama. Tujuannya apa sih? Kok kayak anak TK aja sih gitu, misalnya kayak anak TK, kayak anak-anak diajakin baca doa segala gitu, lebay ya. Kita sih cuman pengen ngajaknya itu adalah setiap para muslimah untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, bahkan pada saat kita mau melakukan perawatan kecantikan pun gitu ya, kenapa kita nggak ajak Allah gitu kan ya dalam semua aktivitas, tapi karena kita salon kecantikan ya di dalam salon yang kita ajaknya gitu ya, sebelum dia treatment kita ajak baca doa, jadi melakukan semua kegiatan atau aktivitas apapun itu dengan satu kesadaran penuh, dengan sebuah niat yang baik gitu loh, bahkan kita melibatkan Allah. Nah, selain salah satunya adalah selalu memulai, mengakhiri dan juga melibatkan doa begitu ya Mbak Yulia di setiap langkah treatmentnya di Muslimah ini, sebenarnya yang membedakan treatment dari mungkin yang berkerudung sama yang nggak berkerudung, apakah memang ada perbedaan gitu? Karena mengingatkan pasti kebutuhan juga beda gitu, yang berkerudung rambutnya seperti apa, yang tidak berkerudung rambutnya seperti apa. Kalau di Muslimah sendiri ada nggak sih Mbak perbedaan treatment? Treatment kita menggunakan produk-produk yang memang khusus untuk rambut muslimah, gitu kan. Misalnya, satu halal mas wajib ya, kan di Indonesia juga dia muslimah atau enggak juga ada banyak produk-produk yang memang halal. Tapi yang kedua itu karena kita adalah salon khusus untuk rambut muslimah gitu ya. Jadi kita lebih fokus lagi kayak shampoo, conditioner, kemudian serum rambut itu hijab hair care. Kita punya produk sendiri, sampai kita khusus mengeluarkan produk sendiri karena saya sulit mendapatkan produk khusus rambut hijab yang memang sesuai, yang memang bisa mengatasi permasalahan rambut muslimah yang berhijab. Bedanya apa sih permasalahannya? Karena sehari-hari rambut kita tertutup gitu ya. Dan di Indonesia itu kan emang iklimnya tropis ya, lebih panas. Sekarang aja lagi musim hujan, lagi adem nih. Sehari-hari kan biasanya kita panas banget. Terus kita pakai hijab, terus ada dalemannya lagi, jadi tertutup rapet. Apalagi buat muslimah yang mobilitasnya tinggi, dia keluar ruangan, banyak aktivitas, itu pasti rambutnya itu permasalahannya nomor satu itu 70% adalah di rambut rontok, ya 60%. Kemudian yang kedua itu adalah ketombe. Gitu. Terus kita verifikasi juga di salon gitu ya, treatment yang paling banyak emang perawatan rambut gitu. Jadi permasalahan kayak rambut rontok, rambut ketombe, rambut kering itu udah jadi permasalahan sehari-hari seorang wanita berhijab ya. Betul. Itulah sebabnya kita mengeluarkan produk namanya hijab hair care. Kita segitu seriusnya fokus sama permasalahan rambut hijab, kita kemarin launching sampo non SLS gitu, sulfat free sampo, di mana sampo ini non SLS ini memang masih jarang banget di Indonesia, tuh sulit banget. Banyaknya itu adalah produk dari luar gitu ya. Karena kenapa kita menggunakan ingredient non SLS gitu ya, karena si SLS ini itu di Tenggara itu kalau di luar gitu ya, itu dia menyebabkan kerontokan rambut dan alergi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gitu. Di bulan suci Ramadan ini, aku pengen tanya nih dari Mbak Yulia yang memang sudah berkutat di industri ini hampir lebih dari 20 tahun. 22 Tips-tipsnya tahun. dong Mbak Yulia, gimana sih caranya menjadi cantik dari luar dan dalam di bulan suci Ramadan? Oke, jadi sebenarnya di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita gitu ya, bukan cuma untuk melakukan perawatan kecantikan dari luar, tapi dari dalam itu lebih banyak fokus kita, karena bonusnya banyak banget dalam 12 bulan itu, khusus di bulan Ramadan ini ya, Allah kasih banyak banget gitu ya bonus-bonus buat kita gitu ya, terutama buat kita yang pengen ngebersihin hati kita
kita pengen lebih banyak bersyukur, kita juga pengen, yang paling penting sih kita pengen minta ampunan gitu ya buat dosa-dosa kita, kemudian kita juga minta perlindungan, sampai kita minta ampunan. Itu kesempatan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan gitu ya. Jadi kalau tips untuk kecantikan luar dan dalam, yang luar otomatis treatment juga harus dilakukan. Bahkan menurut aku pribadi itu treatment kecantikan kayak kita ke salon itu harusnya lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita berpuasa itu kan kita kurang minum gitu kan. Jadi kulit sedikit lebih kering, rambut juga agak kering, agak greasy nggak enak lah gitu ya pas lagi kita berpuasa. Justru kita harusnya imbangi gitu ya dengan treatment kecantikan yang lebih intens dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bisa treatment cantik luar dalam di bulan suci Ramadan 2024. Makasih Mbak Yulia loh udah diajak keliling juga, udah diajak ngobrol, dan terima kasih sekali lagi, sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Mbak Yulia, semoga puasanya lancar-lancar ya. Amin, terima kasih. Demikian episode Beauty Journey kali ini, saya Dina Guning, sampai jumpa di episode Beauty Journey selanjutnya. CNBC Indonesia, Beyond Business.